Kamu mungkin berpikir semuanya sudah berakhir. Kamu mungkin meyakinkan dirimu bahwa dia telah benar-benar melupakanmu, melanjutkan hidupnya, dan tidak lagi memikirkan tentang kamu. Tapi kenyataan yang terungkap lewat energi kartu-kartu ini berkata lain. Dia yang katanya sudah move on ternyata masih menyimpan foto kamu di ponselnya, masih menatapnya diam-diam dalam keheningan malam, dan masih belum bisa menghapus jejakmu dari relung hati yang terdalam. Ada sesuatu yang belum selesai. Ada rasa yang masih tertinggal. Dan mungkin kamu perlu tahu, mengapa dia begitu keras kepala mempertahankan bayanganmu, sementara mulutnya berkata, dia sudah bahagia tanpamu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, orang ini sudah move on katanya, tapi di belakang kamu, dia masih sering memandangi foto kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Seven of Wands menunjukkan bahwa saat ini dia sedang berjuang dengan dirinya sendiri, berusaha menjaga citra dan harga diri di mata orang lain, seakan-akan dia sudah melewati segala tantangan dan rintangan yang pernah dihadapinya. Dia bersikeras, tampil kuat, dan tidak menunjukkan kelemahan, berusaha mempertahankan image bahwa dia sudah mampu mengatasi semua masalah, dan tidak lagi terpengaruh oleh perasaan yang dalam. Akan tetapi, di balik semua pertahanan itu, ada hati yang masih goyah dan rapuh, yang masih mempertanyakan setiap keputusan yang diambilnya, terutama keputusan untuk pergi dari hubungan ini. Ada ketidakpastian yang masih menghantui, rasa ragu yang belum sepenuhnya hilang, dan kekhawatiran bahwa semua usaha untuk melupakan atau mengabaikanmu mungkin belum cukup efektif. Ia masih merasa perlu membuktikan sesuatu, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada kamu, bahwa dia mampu bertahan dan kuat, meskipun kedalamannya hati menginginkan sesuatu yang berbeda. Ada konflik batin yang terus berlangsung, di mana keinginannya untuk menampilkan kekuatan bertentangan dengan kenyataan bahwa ia masih menyimpan luka dan kerinduan yang mendalam. Nine of Cups memperlihatkan bahwa kamu sebenarnya adalah manifestasi dari kebahagiaan yang pernah dia miliki, sebuah cerminan dari keinginan terdalamnya akan kedamaian dan kepuasan emosional. Mungkin selama ini dia tidak pernah benar-benar mengungkapkan perasaannya secara dalam saat bersamamu, atau mungkin dia sadar terlambat bahwa bersamamu adalah waktu di mana ia merasa paling utuh dan lengkap. Kini, saat semuanya telah berjalan jauh dan sulit untuk kembali ke masa lalu, dia mulai menyadari bahwa tidak semua keinginan dan harapan bisa digantikan begitu saja. Kamu adalah bagian dari keinginan terdalamnya yang belum bisa dia lepaskan. Sebuah bayangan yang terus menghantuinya meskipun ia berusaha keras mengabaikannya. Ada rasa kehilangan yang dalam, yang menyadarkan bahwa apa yang pernah ia miliki bersamamu adalah sesuatu yang sangat berharga dan sulit untuk digantikan oleh apapun di dunia ini. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati yang pernah dirasakannya dulu hanyalah bisa ditemui bersamamu, dan itu menjadi beban emosional yang semakin membebaninya. Eight of Cups merupakan gambaran dari seseorang yang memilih pergi meskipun hatinya masih tertinggal di belakang, tetap merasa terikat dan belum mampu melepas semua kenangan yang pernah ada. Kepergiannya bukan karena ia sudah tidak peduli, melainkan karena luka yang mendalam, ketidakmampuannya untuk mengomunikasikan perasaan, dan perasaan tidak cukup pantas untuk mempertahankan hubungan. Ada ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran yang menguasai dirinya, sehingga ia merasa harus meninggalkan semuanya demi melindungi diri dari rasa sakit yang semakin dalam. Ironisnya, semakin dia mencoba menjauh dan pergi jauh, semakin besar rasa kehilangan dan penyesalan yang ia rasakan. Perjalanannya meninggalkan hubungan ini tidak membawa ketenangan, melainkan menimbulkan kekosongan yang semakin membesar dalam hatinya. Sebuah kekosongan yang hanya bisa diisi oleh bayangan dan kenangan tentang kamu. Rasa rindu yang tak terungkap, penyesalan yang tersembunyi, dan keinginan untuk kembali seringkali menghantui pikirannya, meskipun ia berusaha keras menyembunyikannya dari semua orang.
Six of Wands berbicara tentang pencapaian dan pengakuan, menunjukkan bahwa saat ini dia tampak berhasil secara sosial dan mungkin mendapatkan pujian dari orang di sekelilingnya, bahkan mungkin menjalani hubungan baru yang tampak membanggakan di mata orang lain. Ia mungkin terlihat sedang berada di puncak keberhasilannya, menikmati sorak-sorai dan pengakuan dari lingkungan sekitar. Akan tetapi, semua kemenangan dan keberhasilan itu terasa kosong dan tanpa makna sejati. Di balik semua itu, ada kekosongan batin yang belum terisi, sebuah kekosongan yang hanya bisa diisi oleh kenangan akan kalian berdua, oleh momen-momen yang sangat berarti dan tak tergantikan. Pengakuan dan pujian dari orang lain tidak mampu menyentuh kedalaman hatinya yang rindu akan kehangatan dan kebersamaan yang pernah ia jalani bersamamu. Ia mungkin tampak berprestasi dan bahagia di luar, namun di dalam, ia merasa kehilangan dan kekurangan yang tidak bisa diobati oleh keberhasilan duniawi semata. Ten of Pentacles memperlihatkan gambaran tentang sebuah impian yang pernah dia simpan dalam diam, yaitu masa depan yang penuh stabilitas, rumah tangga bahagia, dan kehidupan bersama sampai usia tua. Ia pernah membayangkan dan memimpikan masa depan yang indah bersamamu, membangun keluarga, dan menikmati kebahagiaan yang penuh kedamaian. Saat melihat fotomu, bayangan itu muncul kembali dalam benaknya, mengingatkan akan harapan dan cita-cita yang kini terasa jauh dari genggaman. Bahkan jika ia mencoba membangun semua itu dengan orang lain, hatinya tahu bahwa pondasi yang dulu ia bayangkan bersama kamu tidak akan pernah sama kuat dan kokoh seperti yang dulu ia rasakan bersamamu. Perasaan itu tetap menjadi bayangan yang sulit dilupakan, sebuah keinginan yang terus membara di dalam dada, meskipun ia berusaha menutupinya. Kehilanganmu adalah kehilangan yang sangat besar dalam hidupnya. Dan meskipun ia berusaha menata hidup baru, rasa itu tetap membayangi dan mengingatkan bahwa semua itu hanyalah bayangan dari masa lalu yang tak bisa digantikan. Ten of Wands menutup prediksi ini dengan energi penuh beban dan tekanan yang semakin berat. Dia membawa beban emosional yang terus menumpuk, yang berasal dari ketidakjujuran terhadap perasaannya sendiri, dari kepura-puraan bahwa semuanya baik-baik saja, dan dari penolakan untuk menerima kenyataan bahwa kamu masih tetap tinggal di dalam ingatannya. Beban itu semakin memuncak setiap hari, mengganggu ketenangannya, dan membuatnya merasa terkekang oleh perasaan yang tak tersampaikan. Rasa penyesalan dan kekhawatiran mengenai keputusannya semakin membesar, membuatnya merasa terjebak dalam labirin perasaan yang sulit untuk keluar. Setiap upaya menekan dan menutupi rasa itu justru memperbesar rasa sakit dan tekanan yang ia alami, sehingga hidupnya menjadi penuh ketegangan dan kekacauan batin. Beban yang ia pikul ini bukan hanya berupa tanggung jawab duniawi, tetapi juga beban emosional yang menyangkut perasaan dan keinginan terdalam, yang belum mampu ia akui dan lepaskan. Kesimpulannya, kamu tidak sedang berhalusinasi jika kadang kamu merasa dia masih memikirkanmu, karena energi kalian masih saling terhubung dalam tingkat yang dalam dan halus. Meskipun dia berusaha menutup semua pintu dan mengurangi kontak, hatinya tetap membiarkan jendela kecil terbuka, sekilas, untuk sekedar melihat bayanganmu, merasakan kehadiranmu secara tidak langsung. Ini bukan tentang kamu yang harus kembali, melainkan tentang kamu yang harus tahu bahwa cinta yang kamu berikan tidak pernah benar-benar hilang dan sia-sia. Ia mungkin tersesat dan belum berani menghadapi kenyataan perasaannya sendiri. Tetapi cintamu tetap ada di dalam hatinya, meskipun ia berusaha menutupnya dengan keras. Kamu pantas mendapatkan kejelasan dan kepastian bahwa perasaanmu tidak pernah sia-sia, dan bahwa di balik semua ketakutan dan keraguannya, ada rasa cinta yang tetap hidup dan menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Ia hanya sedang tersesat di dalam hati seseorang yang belum sepenuhnya berani menghadapinya. Dan suatu saat nanti, mungkin jalan untuk menyatu kembali akan terbuka lagi, saat ia sudah cukup berani dan siap untuk mengakui perasaannya yang sebenarnya. Jika dia sudah memutuskan untuk pergi, mengapa hati dan jiwanya belum mampu sepenuhnya melepaskanmu? Mengapa rasa itu masih membekas dan terus mengganggu? Seakan-akan ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang belum sempat ia ucapkan atau ia rasakan dengan sepenuh hati.
Jawaban atas pertanyaan ini tidak sesederhana yang terlihat, karena kepergian itu sebenarnya bukanlah tanda bahwa cinta mereka telah habis, melainkan cerminan dari luka-luka yang belum sembuh dan kekhawatiran yang belum terjawab. Terkadang, seseorang memutuskan untuk pergi bukan karena mereka tidak lagi mencintai, tetapi karena mereka merasa bahwa mencintai pun tidak cukup untuk memperbaiki luka yang telah menganga selama ini. Dalam hati mereka ada rasa takut yang mendalam bahwa melanjutkan hubungan akan memperparah luka dan membuat semuanya menjadi semakin rumit. Mereka merasa bahwa menjaga jarak adalah satu-satunya jalan agar mereka tidak tenggelam dalam pusaran rasa sakit yang tak berujung. Di balik keputusan untuk pergi, tersimpan ketidakpastian, kerinduan yang terpendam, dan harapan untuk suatu saat nanti bisa menyembuhkan luka yang masih terbuka itu. Dalam konteks ini, hati yang memilih pergi sebenarnya belum benar-benar melepaskan. Ia hanya menundukkan rasa dan menutup pintu, tetapi tidak sepenuhnya menghapus kenangan dan rasa sayang yang pernah ada. Cinta yang pernah ada dulu, yang pernah mengikat mereka dalam kehangatan dan kebersamaan, kini terkubur di bawah tumpukan luka, ego, dan rasa bersalah yang belum pernah mereka tuntaskan secara jujur. Ada bagian dari hati mereka yang tetap terikat pada momen-momen kecil, pada tawa yang tulus, pada pengertian yang mendalam, dan pada janji-janji yang dulu pernah mereka buat bersama. Ada sesuatu dari kamu, entah itu ketulusan, kedalaman rasa, atau bahkan cara kamu mencintainya tanpa syarat, yang sulit ia temukan di tempat lain. Mungkin karena hal-hal itu adalah cerminan dari keaslian dan kejujuran yang tak terbantahkan, sesuatu yang membuatnya merasa aman dan diterima sepenuhnya saat bersamamu. Dan kini, saat dia sudah jauh dari kamu, justru hal-hal tersebut kembali menghantui pikirannya. Ia mungkin mencoba menghapus jejak-jejakmu dari ingatannya, dari hidupnya, tetapi semesta seolah memiliki cara sendiri untuk mempertemukannya kembali dengan rasa yang ia tolak dan sembunyikan. Energi dari Eight of Cups menunjukkan bahwa dia berjalan menjauh dengan hati yang berat, bukan dengan hati yang ringan dan lega. Ia meninggalkanmu bukan karena tidak peduli, tetapi karena dia berharap bahwa dengan menjauh, dia akan menemukan sesuatu yang bisa menggantikan kekosongan yang ia rasakan. Sesuatu yang mampu menutupi rasa kehilangan dan kekurangan yang selama ini membelenggunya. Tapi, setelah menapaki jalan yang asing dan penuh kehampaan itu, perlahan ia menyadari bahwa hati yang benar-benar ia cari tetap tertinggal di balik bayang-bayangmu. Di momen-momen kecil yang tak ternilai, di percakapan larut malam yang penuh kehangatan, di senyum tulus yang tak pernah ia temukan lagi di tempat lain. Ten of Wands menegaskan bahwa dia tidak sedang baik-baik saja. Beban dari perpisahan ini terasa semakin berat, dan setiap langkah yang dia ambil dirasa seperti menanggung beban yang tak terhingga. Ia terus membawa bayanganmu dalam pikiran dan hatinya, meskipun secara fisik mereka berpisah. Bahkan ketika dia berusaha untuk mencintai orang lain, bayanganmu tetap muncul di antara kalimat-kalimat yang dia ucapkan dan dalam setiap langkah yang dia ambil. Dia tidak pernah benar-benar mengucapkan selamat tinggal secara tulus, karena di dalam hatinya, dia masih menunggu dan berharap akan ada jalan kembali. Suatu jalan di mana mereka bisa menyembuhkan luka-luka itu bersama-sama, tanpa harus merasa takut dan ragu. Jadi, jika kamu bertanya mengapa dia belum bisa melepaskan, jawabannya mungkin terletak pada bagian terdalam dari dirinya, yang tahu bahwa kamu bukanlah seseorang yang bisa digantikan begitu saja. Kamu adalah rumah yang pernah dia tinggali, tempat di mana dia merasa aman dan diterima sepenuhnya, dan bukan sekadar pelarian dari kesepian atau rasa sakit. Dia meninggalkanmu bukan karena tidak ingin tinggal, melainkan karena merasa tidak cukup kuat untuk menghadapi kenyataan bahwa dia harus pergi dan meninggalkan sesuatu yang begitu berharga. Mungkin pada akhirnya dia hanya sedang menunggu waktu yang tepat, waktu di mana dia cukup berani untuk mengetuk kembali pintu itu, dan mengakui bahwa hatinya masih tetap terikat padamu, meskipun dunia memintanya untuk move on. Itulah mengapa, di balik keputusannya untuk pergi, ada harapan yang tersimpan dan rasa yang belum benar-benar padam. Karena cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya tertidur di bawah tumpukan luka dan penolakan, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Dan mungkin suatu saat nanti, mereka akan menemukan jalan untuk menyembuhkan luka itu bersama, dengan hati yang lebih kuat
dan pengertian yang lebih dalam tentang arti sesungguhnya dari kehilangan dan penantian. Apakah dia akan kembali padamu, atau hanya ingin tetap terhubung lewat kenangan yang tersisa? Pertanyaan itu terus berputar dalam benakmu, seolah menjadi sebuah teka-teki yang sulit dipecahkan. Jawaban atasnya tidaklah sederhana, karena kenyataannya, dia mungkin akan kembali, tetapi tidak dengan cara yang kamu harapkan, tidak dengan kepastian yang kamu dambakan. Ia akan kembali, tetapi lebih sebagai bayangan dari masa lalu yang masih melekat dalam benaknya, sebagai simbol dari sesuatu yang pernah mereka miliki bersama, bukan sebagai penegasan bahwa mereka akan membangun lagi semuanya dari nol. Seven of Wands menunjukkan bahwa saat ini dia sedang berada dalam fase defensif yang sangat kuat. Dia mungkin terlihat menjauh, menutupi rasa sakit dan kerentanannya di balik sikap keras dan tegas, bahkan mungkin menunjukkan kepada dunia bahwa dia telah menang atas rasa itu, bahwa dia telah mampu menahan segala sesuatu sendirian. Tapi, sebenarnya, di balik semua pertahanan itu, terdapat luka yang belum sembuh dan ketakutan yang mendalam terhadap perasaan yang terus bergejolak. Dia belum siap untuk jujur kepada dirinya sendiri, apalagi kepadamu. Tapi hati, seperti api yang tak pernah padam, tidak bisa terus dipadamkan oleh kebohongan atau penolakan. Ada gejolak dalam dirinya, yang makin lama makin sulit dia bendung, semakin dalam dan semakin kuat. Hingga akhirnya muncul dorongan batin yang tak bisa diabaikan. Keinginan untuk kembali bukan sekadar secara fisik, tetapi secara energi dan emosional yang pernah menyatu, yang pernah membuat mereka merasa lengkap. Namun Nine of Cups memberikan peringatan halus bahwa keinginannya untuk kembali tidak selalu didasari oleh cinta yang tulus dan murni. Ada kecenderungan bahwa dia mulai menyadari apa yang hilang selama ini. Bukan hanya keberadaanmu, tetapi rasa nyaman dan rasa cukup yang dulu dia rasakan saat bersamamu. Ia merindukan kenyamanan akan kehadiranmu, pengakuan dari dirimu, dan rasa aman yang hanya kamu berikan. Ada bagian dari dirinya yang tidak ingin kamu benar-benar pergi, bukan karena dia ingin memperbaiki semuanya, tetapi karena kamu adalah simbol dari masa di mana dia merasa lengkap dan bahagia. Dan keinginan itu sering muncul dari ketidaksiapan untuk sendiri, dari rasa takut akan kehilangan, ketidakpastian akan masa depan, dan kekhawatiran bahwa tanpa kamu, hidupnya akan terasa kosong dan tak berarti. Eight of Cups kembali muncul sebagai pengingat bahwa dia adalah seseorang yang cenderung memilih pergi saat rasa cinta masih ada, karena dia merasa bahwa melanjutkan akan membawa lebih banyak luka daripada kebahagiaan. Ia mungkin meninggalkanmu saat emosinya sedang tidak stabil, ketika tantangan dan masalah menghadang dengan kerasnya, atau saat rasa takut dan keraguan mulai menguasai langkahnya. Jika dia kembali, kemungkinan besar itu bukan karena ia ingin membangun sesuatu yang baru dan sehat bersamamu, tetapi lebih untuk menenangkan luka dalam dirinya, seperti menyembuhkan luka yang belum sembuh atau menenangkan gejolak dalam hati yang sedang bergejolak. Ia ingin memastikan bahwa kamu masih ada di sana, bahwa kamu masih bisa dia sentuh, meski hanya sebentar, sebagai pengingat bahwa mereka pernah berbagi sesuatu yang berharga. Six of Wands menunjukkan bahwa di dalam hati terdalamnya, dia menginginkan pengakuan dan kepastian. Mungkin dia ingin tahu apakah kamu masih mencintainya, apakah kamu masih memikirkan dia dengan rasa sayang yang sama, atau hanya sekadar ingin memastikan bahwa dia masih memiliki tempat di hatimu. Tapi, apakah keinginan itu berarti dia benar-benar akan memperjuangkanmu kembali? Tidak selalu. Bisa jadi, dia hanya ingin mendengar dari mulutmu sendiri bahwa dia masih penting, bahwa kamu masih memperhatikannya sebagai cara untuk memuaskan egonya yang rapuh dan merasa dihargai. Di sisi lain, Ten of Pentacles dan Ten of Wands memperlihatkan bahwa jauh di dalam hati, dia sebenarnya memimpikan kehidupan jangka panjang bersamamu. Impian akan rumah yang harmonis, keluarga yang bahagia, dan stabilitas yang kokoh. Tapi beban yang dia bawa saat ini terlalu berat untuk diabaikan. Tanggung jawab, rasa bersalah, dan keraguan yang menggelayuti pikirannya membuat langkahnya penuh tekanan dan ketidakpastian. Maka, meskipun ada keinginan kuat untuk kembali, kenyataannya, saat ini dia belum cukup kuat secara mental dan emosional untuk membangun kembali pondasi yang telah runtuh dan memperbaiki semuanya dari awal.
Lalu, pertanyaan besar muncul. Apakah dia akan kembali? Jawabannya iya, dia akan kembali. Tapi kemungkinan besar bukan untuk tinggal secara permanen atau benar-benar memperbaiki hubungan yang telah rusak. Dia akan kembali dalam bentuk percakapan yang menggantung, dalam pesan larut malam yang mengusik ketenanganmu, dalam kehadiran samar di mimpimu, atau sekadar di story yang dia lihat diam-diam. Mungkin dia akan menghubungimu, mengajak berbicara seolah semuanya baik-baik saja. Bahkan mungkin mengaku merindukanmu, berharap bahwa kata-kata itu bisa menenangkan rasa rindunya yang membuncah. Tapi, semua itu bukanlah tanda bahwa dia benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Melainkan karena dia sedang mencari kelegaan sementara dari rasa sakit dan kekosongan dalam dirinya, yang mungkin hanya bisa dia rasakan melalui keberadaanmu, walaupun hanya sebentar. Jadi, meskipun ada harapan bahwa dia akan kembali dan memperjuangkan hubungan ini, kenyataannya, kehadirannya nanti mungkin lebih sebagai pengingat akan masa lalu yang indah, daripada awal dari babak baru yang penuh harapan. Dia mungkin akan kembali sebagai bayangan dari rasa yang masih tersisa, sebagai simbol dari sesuatu yang pernah mereka miliki bersama, dan bukan sebagai penegasan bahwa mereka akan membangun kembali segalanya dari nol. Karena dalam hati terdalamnya, dia tahu bahwa cinta yang pernah mereka bagi adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tidak bisa begitu saja dilupakan atau dihapus. Dan mungkin dia hanya sedang menunggu waktu yang tepat, waktu di mana dia cukup berani, cukup dewasa, dan cukup kuat untuk kembali dan menghadapimu dengan hati yang lebih jujur dan tulus. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.